Kak David datang kemari ya. Saya datang kemari karena saya merasa ada tekanan dalam keseharian saya sebagai mahasiswa, yaitu tekanan akademik, gitu kan. Ini Kak David tinggal sendiri atau bersama orang tua? Saat ini saya tinggal di rumahnya saudara. Oke. Dan juga Kak David aslinya orang sini atau perantau? Saya perantau. Ngomong-ngomong, Kak David sudah pernah nggak dengar apa itu bimbingan dan konseling? Sebelumnya sudah. Iya. Mungkin boleh jelaskan apa itu bimbingan konseling? Jadi bimbingan konseling itu suatu layanan yang diberikan kepada konseling untuk membantu dan mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling itu sendiri, begitu kan? Oke, baik. Terima kasih menjawab pertanyaan dari saya. Jadi apa yang sudah Kak David katakan tadi itu sudah sangat betul. Jadi bimbingan konseling itu maksudnya itu membantu seseorang individu seperti Kak David untuk membantu mengatasi masalah mereka, mengembangkan potensi diri mereka, dan memperdalam aspek kehidupan mereka seperti karir, sosial, dan akademik. Dan juga dalam bimbingan konseling itu maksudnya itu membantu seseorang individu seperti Kak David untuk membantu mengatasi masalah mereka, mengembangkan potensi diri mereka, dan memperdalam aspek kehidupan mereka seperti karir, sosial, dan akademik. Dan juga dalam bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Nah, maksudnya itu nanti apapun David ceritakan kepada saya itu untuk kerahasiaannya pasti sudah terjamin. Yang hanya tahu itu saya, Ibu Dian, dan Kak David. Jadi saya harap nanti Kak David itu terbuka, dan saya akan sangat senang jika Kak David sukarela menceritakan apa yang semua Kak David rasakan saat ini. Oke. Baik, jadi apakah Kak David sudah bisa memahaminya? Bisa. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai ini, jadi di konseling itu ada namanya kontrak waktu. Nah, kontrak waktunya itu sekitar 45 menit. Jadi apakah Kak David bersedia? Bersedia. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sebagai keyakinan teman-teman ya. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi apa sih masalah yang Kak David rasakan saat ini? Jadi yang saya rasakan saat ini di dalam aktivitas saya sebagai mahasiswa, saya sering mengalami tekanan akademik yang dimana saya sulit untuk membagi waktu antara mengerjakan tugas-tugas dengan kegiatan kampus yang harus saya ikuti. Jadi dari permasalahan tersebut saya sering mengalami stres, bahkan saya mengalami cemas yang berlebihan, dan dimana saya merasa waktu untuk mengerjakan tugas saya itu sangat kurang, begitulah. Oke, saya bisa pahami apa yang Kak David rasakan saat ini. Namun Kak David nggak usah khawatir, kita akan cari solusi bersama-sama. Jadi kita akan memperdalam situasi apa yang Kak David rasakan saat ini. Oke. Coba ceritakan saat ini. Oke. Coba ceritakan lebih spesifik yang membuat Kak David masalah ini kayak sulit diatasi gitu. Jadi biasanya saya sedang mengerjakan tugas tersebut. Nah, bersamaan waktu mengerjakan tugas, kemudian ada undangan rapat organisasi. Nah, tentu hal tersebut hal-hal yang urgent, dan salah satunya tidak bisa tinggalkan. Tetapi dari hal tersebut yang saya utamakan itu tugas saya, tetapi saya juga tidak bisa meninggalkan rapat tersebut. Bahkan saya sempat berpikiran untuk keluar dari organisasi yang saya ikuti. Nah, dari hal tersebut saya sering juga merasa cemas,
bagaimana nanti tugas saya kalau tugas saya itu tidak hasilnya tidak sempurna atau tidak sesuai dengan kemauan dosen, tentu nilai saya juga akan jelek begitu Pak. Jadi kedua hal tersebut antara tugas perkuliahan dengan kegiatan yang saya harus ikuti di kampus itu urgent dan biasanya itu jadwalnya itu bertabrakan begitu. Maka dari itu ya itulah yang membuat saya saat ini datang kemari. Karena sekarang sudah terjadi tadi, jadi apa yang harus menurut Kak Devis, apa yang harus Kak Devis pentingkan terlebih dahulu, apakah itu kuliah atau organisasi? Tentu kalau melihat kedua hal tersebut, yang saya dahulukan itu kuliah saya, karena itu tujuan saya datang kemari ke perantauan ini. Iya. Nah, kalau untuk organisasi itu hanya sebagai pelengkap saja kalau menurut saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Oke. Jadi kita prioritaskan itu yang pertama itu udah pasti kuliah. Nah, untuk organisasi itu kita jadikan sebagai pendukung untuk Kak-Devis yang jalan saat ini. Nah, jadi solusi saya itu coba coba kayak Kak-Devis membuatkan kayak pentingkan terlebih dahulu, apakah itu kuliah atau organisasi. Tentu kalau melihat kedua hal tersebut, yang saya dahulukan itu kuliah saya, karena itu tujuan saya datang kemari ke perantauan ini. Iya. Nah, kalau untuk organisasi itu hanya sebagai pelengkap saja kalau menurut saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Oke. Jadi kita prioritaskan itu yang pertama itu udah pasti kuliah. Nah, untuk organisasi itu kita jadikan sebagai pendukung untuk Kak-Devis yang jalan saat ini. Nah, jadi solusi saya itu coba coba kayak Kak-Devis membuatkan kayak sebuah jadwal. Contohnya kan Kak-Devis pentingkan itu tugas kuliah. Nah, jadi kayak sebelum tidur, nah buatkan Devis buatkan memang jadwal untuk besok apa yang harus Devis kerjakan yang lebih penting untuk besok nanti. Nah, contohnya mungkin kayak 3 hal yang penting. Nah, yang mungkin yang pertama itu tugas kuliah, baru nanti terakhirnya nanti ya soal organisasi. Nah, yang tadi katakan itu kalau biasanya kan ada hal yang mendesak datang tiba-tiba Kak-Devis harus datang ke rapat tapi di satu sisi juga Kak-Devis harus selesaikan tugas yang paling penting, baru deadline-nya mungkin hari ini. Nah, jadi kalau solusi saya itu mungkin boleh saja dulu kayak memang walaupun urgent, memang walaupun mendesak, tapi dari saya karena Kak-Devis memang orang perantau dari sini udah pasti tujuannya kuliah, tetap saja Kak-Devis harus minta izin kepada mereka. Udah Kak-Devis kasih tahu apa yang sebenarnya Kak-Devis alami saat ini. Jadi Kak-Devis intinya minta izin saja untuk belum bisa datang ke sana karena Kak-Devis harus menyelesaikan tugas apa yang dosen berikan, dan apalagi deadline-nya hari ini kan. Soal itu sudah tidak ada. Jadi satu lagi solusi buat untuk Kak-Devis itu mungkin kalau Kak-Devis nanti kayak kerjakan tugas usahakan jangan terlalu fokus ke HP, kayak usahakan mungkin untuk kayak WA atau mungkin usahakan kayak blokir aja dulu atau kasih nonaktifkan untuk ininya notif dari teman-teman biar Kak-Devis bisa fokus untuk mengerjakan tugas kuliah. Jadi karena Kak-Devis ceritakan apa yang semua Kak-Devis alami saat ini, apakah boleh Kak-Devis
konseling untuk ini. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan itu Pak, melalui konseling individu ini, apa menurut saya kegiatan ini sangat bagus, karena dapat membantu setiap mahasiswa yang mengalami tekanan-tekanan akademik maupun tekanan-tekanan sosial, dan hal tersebut tentu juga meningkatkan semangat dan optimis untuk saya sebagai mahasiswa. Nah, dari hal tersebut juga dapat saya simpulkan bahwasanya saya akan lebih bersemangat lagi dan optimis lagi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan saya. Jadi ini lagi terakhir saya, ingatlah kalau KDVIS itu tidak sendiri. Jadi KDVIS kalau memang masih ada kendala lagi, silakan datang berkonsultasi kepada saya, tinggal hubungi saja. Dan juga terakhir ada sebuah teknik dari saya itu, KDVIS selama 25 menit itu KDVIS lakukan untuk belajar, sedangkan untuk nanti 5 menitnya itu bukan untuk ya. Baik, jadi yang dapat saya simpulkan itu Pak, melalui konseling individu ini, apa menurut saya kegiatan ini sangat bagus, karena dapat membantu setiap mahasiswa yang mengalami tekanan-tekanan akademik maupun tekanan-tekanan sosial, dan hal tersebut tentu juga meningkatkan semangat dan optimis untuk saya sebagai mahasiswa. Nah, dari hal tersebut juga dapat saya simpulkan bahwasanya saya akan lebih bersemangat lagi dan optimis lagi untuk mencapai apa yang menjadi tujuan saya. Jadi ini lagi terakhir saya, ingatlah kalau KDVIS itu tidak sendiri. Jadi KDVIS kalau memang masih ada kendala lagi, silakan datang berkonsultasi kepada saya, tinggal hubungi saja. Dan juga terakhir ada sebuah teknik dari saya itu, KDVIS selama 25 menit itu KDVIS lakukan untuk belajar, sedangkan untuk nanti 5 menitnya itu bukan sesuai kesehariannya KDVIS ya. Waktunya KDVIS juga terbagi. Jadi itu solusi dari saya. Baik, karena sudah tidak ada masalah lagi yang KDVIS alami saat ini, selain itu kita akan mengakhiri konseling hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa terlebih dahulu. Oke, kita doa selesaikan keyakinan makna ini. Konseling hari ini saya tutup. Oh iya juga, terima kasih sudah KDVIS menceritakan apa yang semua KDVIS rasakan saat ini, dan sudah terima kasih juga sudah datang kemarin juga. Terima kasih ya. Terima kasih. Ayo.